Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Azharatul Qalbi Asgab dari kelas 8B dari Sekolah SMP Al Khair Barabai. Hari ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Rasulullah Idolaku. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat tidak terukur. Baik dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhiratul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalau bukannya tidak akan Allah ciptakan bumi ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, sesungguhnya kemuliaan akhlak dari Rasulullah tak dapat diragukan lagi. Ada sebuah kisah saat Rasulullah menyuapi seorang pengemis buta, tapi Rasulullah selalu dicaci maki. Setiap pagi pengemis tersebut duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Sesekali kepalanya bergerak-gerak berusaha mencari suara langkah kaki yang datang yang biasanya menyuapinya makan setiap pagi. Ya, pengemis itu tunanetra, tapi dia cukup hafal langkah kaki Rasulullah yang biasanya datang dan memberinya makan. Dan ternyata si pengemis tersebut belum masuk Islam. Hampir kepada setiap orang yang dia temui diajak untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad telah selama ini yang sering memberinya makan hingga kenyang. Dan perkataan ini juga sering dia ucapkan kepada Nabi Muhammad. Jangan sesekali engkau mendekati Muhammad sebab dia orang gila, pembohong, dan ahli penyihir. Karena Nabi Muhammad yang dari kecil memiliki akhlak mulia, beliau tidak pernah marah apalagi sampai dendam. Akan tetapi beliau selalu memberi makan kepada pengemis itu hingga kenyang, barulah beliau pergi. Teman-teman yang berbahagia, seandainya kita berada di posisi beliau, apakah kita sanggup, apakah kita mampu? Dari sini bisa kita lihat betapa dahsyatnya akhlak yang dimiliki beliau. Teman-teman yang berbahagia, bisa kita ambil hikmah dari cerita di atas tersebut. Berbuat baiklah walau tidak ada yang baik kepada kita. Teladanilah akhlak beliau. Kalau tidak dapat semuanya, berusahalah sedikit demi sedikit. Dan sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Teman-teman yang berbahagia, sesungguhnya selayak-layaknya manusia yang paling pantas diidolakan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus mengidolakan beliau? Kenapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Karena beliau memiliki akhlak mulia, tutur kata yang lemah lembut, dan beliau tidak pernah menyakiti hati orang sama sekali, dan beliau tidak pernah menggoreskan luka di hati orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.